Assalamualaikum. Hari ini kita ada pada pertemuan TM4 ya. Jadi dalam TM4 ini kita akan membahas tentang konsep sistem. Jadi kalau kemarin itu Bu Ana belum sempat bikin videonya TM3, maka hari ini akan Bu Ana gabung dalam TM4 ini ya. Jadi sudah Bu Ana siapkan hari ini tugasnya mengisi Google Form. Jadi di dalam Google Form itu Bu Ana ingin tahu seberapa paham kalian. Bu Ana ingin ngecek apakah kalian ini melihat videonya Bu Ana, kemudian membaca materinya dari Bu Ana. Nah, Bu Ana harapkan dengan mengisi Google Form itu kalian bisa mendapatkan gambaran tentang mata kuliah SIM ini membahas tentang apa. Nah, kemarin pada pertemuan pertama kita membahas tentang gambaran umum SIM ya. Jadi ada 3 kata, di mana kata sistem informasi manajemen. Pada TM1 dan TM2 kita sudah membahas tentang manajemen. Jadi apa itu manajemen, siapa yang di-manage, apa yang di-manage, bagaimana cara memanage. Nah, itu sudah ada pada videonya Bu Ana TM1. Kemudian yang kedua, ini berbicara tentang keunggulan kompetitif. Jadi di dalam TM2 ini kita membahas tentang 3 hal. Jadi 3 hal ini apa saja? Di sini ada kita harus mengenali perusahaan. Nah, teori apa yang bisa dipakai untuk mengenali perusahaan adalah teori value chain. Jadi tentang kegiatan aktivitas yang ada dalam perusahaan itu apa saja. Kemudian yang kedua, kita harus tahu ancaman-ancaman yang dihadapi perusahaan. Nah, di situ ada teorinya Porter Five Force. Jadi ada 5 hal yang mengancam dalam persaingan perusahaan itu memperebutkan pasar, memperebutkan pangsa pasar. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu ancamannya apa, maka kita diharapkan bisa memilih strategi apa untuk menghadapi ancaman ini tadi. Nah, jadi 3 hal ini adalah yang kita bahas pada pertemuan TM2. Setelah itu kita lanjut TM3. Jadi tadi kan ada kata sistem informasi manajemen. Kita sudah membahas manajemen pada TM1 dan TM2. Kemudian pada TM3 kita membahas tentang informasi. Nah, sekarang kita membahas tentang sistem. Jadi TM3 dan TM4 ini akan digabung dalam satu video ini. Oke, Bu Ana share screen dulu. Tentang ini jadi secara gambaran garis besar tadi sudah dijelaskan Bu Ana ya tentang manajemen itu apa. Bu Ana udah kasih tahu ada pohon manajemen, jadi ada 5 mata kuliah yang harus kalian pegang dulu sebelum kalian mempelajari mata kuliah yang lain. Jadi 5 ini harus kalian pegang dulu cabang dalam pohon manajemen ini. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Di sini ada Porter Five Force, teori value chain, kemudian strategi perusahaan. Kemarin Bu Ana sudah menjelaskan tentang strategi apa saja yang bisa diambil adalah kita harus lihat perusahaan tersebut produknya apa. Nah, kalau produknya itu daily use, habis dipakai setiap hari, itu biasanya pakainya low cost leadership. Nah, ini yang biasanya dijual di toko-toko retail, kemudian di toko-toko yang mengedepankan harga murah. Nah, kemudian ada differentiation. Nah, differentiation ini adalah untuk produk yang berharga tinggi. Jadi konsumen mau membayar harga tinggi atas kualitasnya. Jadi dari kata different atau unik, produk tersebut merupakan
suatu produk yang unik, mungkin kualitasnya terbaik. Nah, kualitas terbaik itu harus diimbangi dengan harga yang sepadan, artinya tidak bisa di budget low cost ini tadi. Nah, kalau bicara dua strategi ini, maka perusahaan jangan sampai terjebak di tengah-tengah. Jadi perusahaan yang barangnya unik tapi ingin menjual dengan harga murah, nah itu nggak bisa masuk. Jadi ketika kamu bicara kualitas, maka ada harga yang harus dibayar. Nah, ini adalah harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Jadi konsumen itu tidak melihat harga. Nah, itu. Kemudian fokus. Fokus ini adalah mengambil pangsa pasar pada ceruk yang kecil tetapi memberikan penjualan yang tinggi. Nah, itu. Jadi fokus ini bisa fokus pada low cost atau fokus pada differentiation. Kemudian tentang informasi. Jadi bab TM3 kemarin kita telah membahas informasi dan penjelasannya belum ada ya. Jadi cuman materi di Google Doc. Jadi dalam TM3 ini kita membahas tentang konsep informasi. Jadi ada dua hal yang dianalisa, dibandingkan, di-combine di sini. Jadi tentang hierarki DIKW, yakni data, informasi, knowledge atau pengetahuan, kemudian wisdom. Kemudian dilihat aplikasinya pada tingkatan level manajemen. Jadi ketika itu lower management, maka yang diambil adalah data mentah. Jadi data ini belum dianalisa, belum dikelompok-kelompokkan, belum menjadi suatu informasi. Nah, di dalam middle management ini ada para manajer. Nah, para manajer ini adalah bertugas mengolah data ini tadi loh menjadi suatu informasi. Nah, informasi ini buat apa? Informasi ini akan menjadi satu pengetahuan yang membantu top level ini untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan strategis mau dibawa kemana perusahaan itu. Nah, ini harus berdasarkan informasi dari middle management itu sebagai bahan pertimbangan. Jadi kalau top manajemen ini enggak terlibat dengan data mentah ya. Jadi data mentah di sini adalah data yang dikumpulkan dari para pekerja, kemudian apakah pekerjanya itu target pekerjaannya, target produksinya terpenuhi, apakah bagian penjualan itu bisa menjual sesuai target penjualannya, terus kemudian bagian keuangan apakah bisa menekan harga. Nah, itu dikomunikasikan di middle management ini. Jadi cabang manajemen ini masing-masing nanti punya manajer. Nah, masing-masing manajer ini berkolaborasi bagaimana mengambil satu keputusan yang seimbang, yang tidak berat sebelah, dan membantu top manajemen, dalam hal ini mungkin direktur atau chief eksekutif. Nah, ini membantu untuk menetapkan strategi. Nah, strategi berarti balik ke strategi perusahaan, lihat perusahaannya, lihat posisi perusahaan. Kemarin sudah di-share Bu Ana di file diary bahwa strategi perusahaan itu selain harus melihat produknya apa, juga harus melihat posisinya di mana. Jadi ada matriks BCG ya, Boston Consulting Group. Jadi 4 kuadran, itu masing-masing kuadran punya strategi sendiri-sendiri. Nah, itu strategi utama. Jadi ini strategi umum itu ada 3. Kalau strategi utama itu terbagi dalam 4 kuadran dalam matriks BCG. Oke, dari TM3 ini sebentar Bu Ana carikan file yang nah kemarin
Sudah Bu Ana share ini ya tentang informasi. Jadi dalam informasi itu apa definisinya? Informasi itu adalah suatu pesan. Nah, pesan ini berupa apa? Berupa teks, image atau suara atau video. Nah, image ini ditransmisikan, ada media yang menyalurkan. Misalkan dari Bu Ana ditransmisikan ke WA kalian. Nah, jadi data yang direkam, disimpan dan disalurkan ke WA kalian. Nah, itu adalah data. Jadi bisa dimaknai sesuai konteks. Dalam hal ini informasi. Informasi itu apa? Oh, data yang data yang sudah diolah. Jadi kalau data yang di low level management ini adalah data mentah, jadi belum diolah. Nah, sedangkan di middle management ini adalah data yang sudah diolah. Nah, namanya informasi. Ketika informasi ini berguna untuk top level manajemen pimpinan, maka dikatakan informasi ini menjadi suatu knowledge. Knowledge ini lebih dekat pada wisdom atau kebijaksanaan. Jadi tentang pemimpin yang bijaksana dalam memimpin perusahaannya itu berdasarkan knowledge yang diketahuinya. Jadi semakin tinggi knowledge-nya, maka dia bisa mempunyai karakter yang penuh wisdom atau bijaksana. Nah, bagaimana dia memimpin agar para bawahan ini loyal, bagaimana cara dia memperhatikan bawahan, mungkin dari gaji yang memenuhi kebutuhan hidup sebulan, tidak yang dipres-pres seperti itu ya kan. Biasanya perusahaan itu banyak didemo karyawan karena gajinya terlalu kecil. Nah, sedangkan perusahaan sendiri butuh menghitung juga, jadi berapa porsi untuk gaji pegawai, berapa porsi untuk bahan baku, berapa porsinya untuk biaya memproses bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu porsinya sudah ada. Nah, namun harus sebisa mungkin tetap memanusiakan pegawai itu. Jadi artinya pegawai ini diberi hak yang layak, jadi hak hidup yang layak ya. Jangan digaji tapi buat hidup sebulan itu melas, nggak sampai kekurangan, makan saja kurang. Nah, apalagi untuk memikirkan yang lainnya. Kemudian ciri-ciri informasi. Nah, informasi ini bisa benar, bisa berita hoax. Nah, di sini kalian dibutuhkan kepekaan untuk menyaring semua berita yang ada di media digital saat ini. Apakah itu benar, apakah itu hoax? Nah, kalian harus bisa mencari dari berbagai sumber, mana yang benar, mana yang ini hanya penipuan media saja. Nah, itu. Kemudian apakah informasi itu baru atau tambahan atau informasi yang bersifat korektif, artinya memperbaiki informasi sebelumnya. Nah, ini ada lagi informasi penegas, jadi menegaskan tentang informasi sebelumnya. Kemudian data literasi. Data literasi ini adalah kemampuan Anda dalam membaca, menganalisis dan menyimpulkan. Jadi saat ini tuh banyak mahasiswa yang baca bisa, tetapi memaknai ini artinya apa sih? Paham enggak sih? Nah, itu loh kadang yang jadi pertanyaan dosen, anak-anak itu sudah baca, materinya belum sih? Nah, kalau sudah baca kira-kira paham enggak sih? Nah, itu. Jadi kepekaan dalam data literasi ini berhubungan erat dengan critical thinking kalian. Jadi kemarin pada TM1 sudah Bu Ana share tentang critical thinking itu bagaimana sih? Itu memulai segala sesuatu dari pertanyaan. Jadi ketika kuliah jangan hanya sekedar membuat catatan, tapi yang pertama didulukan adalah mencari pertanyaannya apa sih dalam materi yang diajarkan itu. Misalkan dalam materi informasi,
ada apa aja sih? Oh, ada ciri informasi, ada kualitas informasi itu seperti apa, kemudian jenis data itu seperti apa. Nah, itu. Jadi harus ada kepekaan menggali pertanyaan dalam setiap materi yang diberikan dosen. Jadi intinya dari materi TM3 tentang informasi ini adalah bagaimana cara kalian mengkolek ini, mengumpulkan semua data, kemudian mengorganize di sini artinya adalah mengelompokkan. Kalau itu data keuangan, data angka-angka, berarti harus disendirikan dengan data keuangan. Kalau itu data penjualan, berarti harus dimasukkan ke data marketing. Misalkan data penjualan itu apa aja? Data sales, data customer, data barang yang dibeli. Nah, itu mengorganize. Jadi ada 5 data yang harus diorganize sesuai dengan pohon manajemen. Kemudian dianalisa. Nah, dianalisa maksudnya bagaimana? Misalkan data penjualan. Nah, apakah sudah menutup biaya produksinya? Nah, ini adalah menganalisa, membandingkan besar pasak apa enggak ya ini, kira-kira untung apa rugi ya. Nah, itu adalah dianalisa. Kemudian memvisualisasi. Jadi dari TM3 ini intinya adalah mengkolek data, mengumpulkan data, mengorganize, itu mengorganisir data apa saja yang harus dikelompok-kelompokkan, kemudian menganalisa ini, membandingkan antara data yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, keempat adalah visualize. Jadi sharing, ada data seperti ini dibutuhkan di bagian mana. Misalkan data penjualan, tentu saja dibutuhkan di bidang data keuangan. Apakah uang yang masuk penjualan itu sudah sesuai? Nah, itu harus di-share. Nah, nge-share-nya ini harus tepat, harus real time, dan satu data dengan data lainnya harus terkoneksi. Jadi ini harus dikolaborasikan pada yang sering dipakai adalah Google Cloud. Misalkan Bu Ana nge-share data file gitu ya, anak-anak disuruh absen di situ. Nah, itu artinya filenya Bu Ana ini ada di Google Cloud. Kalau kalian ngisinya itu filenya kalian download, otomatis nanti nggak kebaca di filenya Bu Ana. Jadi kalian ngisi yang file yang ada di HP kalian, sedangkan file yang dari Bu Ana yang disimpan di Google Cloud itu nggak kalian isi. Nah, itu kemarin ada yang tanya, Bu, saya sudah ngisi kok nggak kesimpan di filenya Bu Ana. Nah, itu jadi masalahnya kalian download, jadi harusnya nggak boleh di download. Kemarin kita juga sudah jalan-jalan ke Google Data Center. Jadi di Google Data Center kita tahu di situ ada tempat gudang-gudang untuk penyimpanan file kita. Jadi di gudang itu ada server-server yang besarnya sebesar lemari baju, dan di situ kondisinya harus dingin. Kenapa harus dingin? Karena kalau kondisinya panas nanti servernya gampang rusak. Nah, server yang rusak harus diperlakukan seperti apa? Server yang rusak harus dihancurkan. Jadi itu cara Google proteksi data kita, jadi menjaga data kita dari kebocoran. Jadi tidak digunakan oleh pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan. Jadi Google ketika punya server yang rusak itu harus dihancurkan. Oke. Kemudian tadi data literasi ya. Jadi kita membaca, menganalisa, menggunakan data pada era digital ini berhubungan dengan daya critical thinking kita. Kemudian jenis data. Nah, jenis data ini kita akan lebih paham dengan jenis data ketika kita nanti dihadapkan pada skripsi. Jadi di skripsi itu ada yang namanya data primer, itu kita disuruh bikin kuesioner, kita disuruh nyebar kuesioner itu, kemudian jawabannya itu harus dihitung. Nah, hitungnya pakai SPSS,
observasi, kemudian hasil dari SPSS itu kan berupa angka. Nah, artinya angka itu apa? Nah, itu adalah cara kita membaca data. Jadi data literasi adalah cara kita membaca angka. Ini maksudnya apa sih? Maknanya apa sih? Nah, di situ. Jadi nanti di dalam skripsi kalian akan mempelajari tentang jenis data ini ya, khususnya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, oke, jadi kemarin kita ke Google Data Center itu kita dihadapkan pada big data. Jadi kalau kita aja data pribadi kita aja begitu banyak, mulai dari foto, mulai dari video yang kita buat setiap hari, kemudian dari file-file di pekerjaan, file-file yang berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, itu adalah namanya big data. Nah, nyimpen big data di mana? Bisa di Google, bisa di Amazon, bisa di Microsoft, bisa di Apple. Kalau misalkan gawai yang kita pakai, gadget yang kita pakai itu produknya Apple. Nah, itu. Kemudian di data di data tersebut juga ada yang namanya cloud computing. Jadi kita nyimpennya di cloud, di awan. Nah, nyimpen di awan itu maksudnya kita nyimpen di Google atau Amazon. Nah, kayak gitu. Oke, dari sini sedikit tentang informasi, kita balik ke konsep sistem. Jadi kalau tadi informasi kan ada dua hal ya, membandingkan antara hierarki DIKW. Nah, penerapannya pada level manajemen itu seperti apa? Apakah data ini bisa diterapkan pada top level manajemen? Nah, tentu saja tidak, karena data ini tugasnya mengumpulkan di lower management. Kemudian lanjut ke sistem. Jadi di sistem ini ada yang namanya definisi. Jadi definisi sistem itu apa sih? Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait. Nah, elemen yang saling terkait untuk mencapai tujuan sistem. Nah, ini dibedakan ya, tujuan sistem dengan tujuan bisnis itu beda. Jadi kita kupas dulu tentang elemen. Jadi di dalam sistem itu selain ada elemen itu juga ada yang namanya komponen. Jadi keduanya dipakai untuk mencapai tujuan sistem. Nah, apa sih elemen? Sebentar, agak nge-lag. Nah, ini sudah. Nah, ini catatannya Bu Ana. Kalian lihat elemen ada 6. Jadi ada tujuan, ada masukan, keluaran, proses. Nah, input ini kalian ingat lagi tentang teori value chain. Jadi input, proses, dan keluaran ini adalah ketika di value chain itu ada inbound logistik, proses, dan outbound logistik. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita kalau disuruh mengorganize data itu apa sih yang kita lakukan ya, kita pasti melakukan input data, memasukkan data. Nah, misalkan kalau data mahasiswa ya input mahasiswanya siapa saja, ada berapa orang, kemudian sudah mengerjakan tugas belum, kalau sudah mengerjakan tugas nilainya berapa, nah kalau belum nilainya berapa. Nah, itu adalah input. Nah, proses di sini adalah proses pembelajaran. Apakah mahasiswanya sudah menyimak materi yang diberikan, menyimak video yang diberikan dosen. Nah, ini adalah proses. Nah, bagaimana tahu proses di sini bagus? Kita lihat keluarannya. Nah, keluaran di sini adalah output. Ini Bu Ana ngeceknya pakai Google Form. Jadi kalian ngisi Google Form, kalian bisa menjawab, itu adalah output kalian. Jadi Bu Ana yang memasukkan materi, Bu Ana yang memproses, menyampaikan kepada kalian, apakah kalian menangkapnya dengan baik dan benar, itu
nanti keluarannya terlihat ketika kalian mengisi Google Form. Nah, jawabannya benar apa enggak ya anak-anak ini. Nah, gitu. Kemudian kontrol. Kontrol ini adalah membandingkan dalam kegiatan manajemen kan ada POAC ya. Bagaimana sih caranya kita memanage? Nah, itu ada POAC. Kita memanage sesuatu harus dengan merencanakan, planning. Nah, planning, organizing, actuating, controlling. Bagaimana cara mengontrol itu kita membandingkan. Apa yang dibandingkan? Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, misalkan yang kita rencanakan ini berhubungan dengan uang, maka apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan budget kita. Nah, kalau berhubungan dengan waktu, apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan jadwal kita. Nah, timeline, batas waktu, deadline, apakah tugasnya sudah dikerjakan sebelum deadline. Nah, itu adalah kegiatan manajemen POAC. Jadi kegiatan controlling di situ adalah membandingkan tentang yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, kemudian umpan balik. Di sini Bu Ana perlu umpan balik dari kalian. Misalkan kalian dikasih tugas, kemudian kalian menjawab. Nah, umpan baliknya apa? Bu Ana melihat apakah tugas kalian sudah benar jawabannya. Nah, kalau belum benar, Bu Ana bisa memberikan umpan balik. Oh, jawaban kamu salah. Misalkan, oh, tugas kamu salah, bukan ini tugasnya. Nah, kalau tugasnya saja sudah salah, berarti jawabannya harus dibetulkan lagi. Nah, itu adalah elemen. Tadi dikatakan bahwa sistem itu ada dua hal yang dibahas, jadi tentang elemen dan tentang komponen. Nah, apa saja komponen? Nah, komponen ini terdiri dari hardware, software, brainware atau SDM, kemudian jaringan internet, basis data. Nah, data ini berhubungan dengan TM2 ya, data informasi. Nah, kemudian ada prosedur. Jadi komponennya ada 6 juga, elemennya ada 6, komponennya ada 6. Nah, bedanya apa antara elemen dengan komponen ini? Kalau elemen itu kita bicara membahas tentang yang dilakukan dalam kegiatan manajemen. Artinya yang kita lakukan itu apa sih? Aktivitas kita itu apa sih? Ya, planning itu berarti handle data itu harus di input. Nah, di input dimasukkan ke dalam komputer, diketik, dimasukkan dalam file. Nah, itu adalah kegiatan kita, aktivitas kita. Itu adalah elemen, namanya aktivitas kita, namanya elemen. Kemudian ada software, ada hardware. Ini apa sih? Nah, ini adalah alat yang kita pakai. Misalkan hardware software ini berhubungan dengan produk tertentu. Misalkan mungkin mahasiswanya Bu Ana pakai laptop Asus atau pakai HP Samsung atau Oppo atau yang lainnya. Nah, ini adalah komponen. Jadi ada hardwarenya, itu mereknya apa. Nah, software ini spesifikasinya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Nah, kalau brandware itu adalah yang mengoperasikan. Jadi orang-orang yang memasukkan data bisa mengetik lewat HP atau mengetik di komputer atau di laptop. Nah, itu adalah brainware. Jadi orang-orang yang bekerja, pegawainya. Nah, kemudian jaringan internet. Jaringan internet ini penting banget ketika kita dihadapkan pada situasi pandemi ini ya. Jadi kita jualannya juga online, butuh internet, kuliahnya online, butuh internet, butuh kuota, butuh sinyal. Nah, kadang bisa beli kuota tapi kita nggak bisa beli sinyal. Nah, itu yang bikin susah pada zaman serba online ini. Karena menurut Google ada badai elektrik yang menghilangkan sinyal. Jadi secara bersamaan itu akhir-akhir ini
sering terjadi sinyal hilang. Jadi WiFi itu sinyalnya trouble, mau pakai data di HP itu juga trouble-nya bersamaan, jadi errornya bersamaan. Nggak tahu ini janjian mungkin ya antara WiFi dengan paketan di HP ini, mungkin janjian ya errornya. Error bareng-bareng. Jadi mahasiswanya Bu Ana jangan sampai error bareng-bareng ya. Jadi misalkan materinya yang dibahas itu sedikit, tapi yang penting bisa masuk. Nah, bisa masuk, bisa diproses di dalam otak kita, bisa keluarkan, bisa di-share. Artinya di-share di sini apa? Oh, kita bisa cerita. Tadi diajarin apa sih di Bu Ana TM4? Oh, ini loh Bu Ana bahas tentang sistem. Di sistem itu ada elemen, ada komponen. Nah, bedanya elemen dengan komponen itu apa? Nah, itu ceritanya. Kita juga diajak jalan-jalan ke Amazon. Nah, di situ ada gudang yang dioperasikan pakai robot ya. Jadi robot yang tugasnya bawa rak kemana-mana. Nah, robotnya ini kenapa kok nggak bisa tabrakan? Karena di lantai itu dipakai sistem tracking ya. Jadi robot yang satu dengan robot yang lain tidak akan bertabrakan. Jadi kalau biasanya perusahaan online shop itu packingnya secara tradisional itu ngambil sendiri ke rak ya kan. Tapi kalau speknya sudah sebesar Amazon yang barangnya itu ribuan mungkin jutaan macem, nah tentu saja enggak mungkin kalau pegawainya suruh nyari ke raknya sendiri-sendiri ya kan. Padahal dalam satu kali order itu biasanya terdiri dari berapa macam barang. Nah, itu mungkin barangnya disimpannya di rak yang jauh antara satu dengan yang lain. Nah, itu adalah fungsinya robot. Jadi kalau order itu barangnya sudah diambil dengan SDM, jadi pegawainya sudah ngambil barang yang diminta customer, nah, itu ada tombol yang harus dipencet untuk robotnya bisa pergi ke SDM yang lain, ke tempat packing yang lain. Nah, itu. Jadi tentang tentang sistem cukup sekian. Jangan lupa tentang tugasnya ya. Jadi jangan lupa absen. Nah, ini tugasnya di sini di Google Form sudah ada linknya, tinggal kalian klik. Kemudian ada pertanyaan juga tentang Creative Notebook, isinya apa di situ. Nah, jawabannya yang ini. Kemudian jangan lupa absen. Nah, di sini sudah ada yang absen. 4C 1 orang. Rajin banget ya. Belum waktunya kuliah sudah absen duluan. Tidak apa-apa. Bu Ana senang kalau muridnya pada semangat. Nah, kalau yang sudah ngumpulin tugas makalah kemarin sudah main ke rumahnya Bu Ana, tentu Bu Ana kasih tahu gimana sih cara belajar di zaman digital ini seperti apa sih. Jadi kalian nggak cukup hanya melihat video, membaca Google, tapi kalian perlu yang namanya menulis. Nah, kalau zamannya Bu Ana kecil dulu, belum ada HP, belum ada internet, itu biasanya kalau mau ujian bikin apa? Kerpean, tulisan kecil-kecil. Nah, setelah Bu Ana bandingkan dan rasakan, kenapa sekarang itu banyak yang ketika menerima materi dia tidak mengerti. Nah, itu karena banyak yang melupakan ini loh pentingnya menulis, ini loh pentingnya bikin kreatif notebook. Jadi membuat catatan yang dikoneksikan dengan kondisi
kalian, kondisi emosi, kondisi tempat rumah kalian, kondisi cuaca di luar. Nah, ketika dikombinasikan dengan materi pelajaran, maka ini akan lebih lama diingat dibandingkan kalian hanya mencatat materi. Jadi ketika diajarin Bu Ana misalkan belajarnya bareng sama temen di kafe gitu ya, kalian catat, oh belajar TM4 di kafe ini bareng sama si A, si B, si C gitu. Cerita apa di situ, apakah materinya bisa disisipkan di antara obrolan-obrolan itu. Nah, itu akan lebih bisa nempel di pikiran. Jadi ketika yang kalian ingin mengolah sesuatu di otak, itu harus kalian kombinasikan dengan yang ada di hati. Jadi kerjakan apapun itu dari hati, jangan asal pokoknya marilah, mbok bener mbok gak. Nah gitu loh. Jadi buatlah kreatif notebook itu jadi satu buku kesayangan kalian. Jadi buku yang biasanya kalau catatan gitu kan nggak kepake, buang-buang gitu kan karena tulisannya jelek atau catatannya nggak lengkap. Nah, bikin buku kreatif notebook ini jadi kayak buku diary yang sayang mau dibuang, ini buat kenang-kenangan, ini buat cerita nanti kalau aku sudah punya anak. Nah kayak gitu, itu intinya kreatif notebook. Jadi kalian menceritakan journey atau perjalanan hidup kalian saat kuliah dengan kondisi pandemi, dengan serba digital, di mana banyak hal, banyak masalah, dan kalian berusaha untuk memahami itu semua, kalian tuangkan semua di buku kreatif notebook itu. Jadi nggak hanya materi SIM saja yang bisa kalian masukkan di situ. Misalkan kalian tambahkan foto kegiatan kalian di BEM atau kegiatan komunitas atau kegiatan kalian traveling sama keluarga, apa jalan-jalan sama pacar. Nah, itu adalah satu hal untuk lebih mengingat materi TM4 saat ini. Jadi materi SIM itu ada apa saja. Kalau pertemuan pertama itu membahas tentang sistem informasi manajemen. Kemudian kalau selanjutnya sudah bahas sistem, kita bahas apa? Bahas komponen dalam sistem itu tadi. Ada hardware sendiri, pertemuan sendiri ada bahas software, ada bahas basis data. Nah, itu adalah cara memahami SIM secara mudah. Jadi sampai di sini dulu rekod dari Bu Ana. Terima kasih kalian udah menyimak video dari Bu Ana. Semoga ilmu kalian berkah buat nambah rezeki kalian, buat nambah ilmu kalian ketika kalian mendidik anak-anak kalian kelak. Nah, itu harapannya dari Bu Ana. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.